lu kan yang datang, masa lu gak tahu datangnya siapa? Maaf. Saya jadi bingung nih. Gue mau ngajakin lu ngeband. Serius? Iya, kita harus bisa menaklukkan dunia. tapi- Kita harus bisa menjadi sang penghibur. Tapi gue belum pede. Dan Gua kita kan- harus mencari Mahadewi karena semuanya begitu indah. Gimana? Kita bikin band. Iya. Semua kata-kata lu itu bisa Datang, jadi lagu Ibu tau di Kos. masa depan. Ayo. Ini sekarang kita mau seru-seruan lagi nih bareng Kang Denny. Oke, nah ini kan biasanya ngode itu ngobrol sama satu orang. Hari ini spesial banget. Kita akan ngobrol bareng Denny bersama Pade. Jadi buat teman-teman Padi, kita akan ngobrol-ngobrol sama Padi dan nanti akan ada adegan di sini yang mensketsakan kira-kira pada saat itu kejadiannya seperti apa. Ya. Oke ya. Yang pertama kita pengen denger dong tentang awal mula nama Padi itu dari mana inspirasinya? Katanya dari tumpukan padi di salah satu rumah personil. Enggak dong, kayaknya sih enggak ya. Ya dulu Nah. di garasiku tuh Oke. ini sempet buat naruh beras gitu kan. Oh benar. Karena kebetulan udah menjelang Krismon ya waktu itu. Mm-mm. Jadi ya inilah buat belajar bisnis. Jadi jualan beras waktu itu. Oh inspirasinya dari situ ngelihat kenapa nggak Ya. pakai nama? 4/5, Hah? Mas Yoyo ngasih usulan gimana kalau nama bandnya Padi aja. Oh, aneh tapi menarik. Tapi secara filosofi keren juga ya. Makanan pokok, Ya, tumbuh. dan itu juga bisa jadi rambu-rambu buat kita kan. Bener. Semakin berisi semakin merunduk, terus udah gitu padi itu makanan pokok. Harapan kita musik padi bisa jadi dinikmati semua lapisan masyarakat. Wah, keren. Oh ya. Berikutnya adalah Mas Pio dengan Mas Rindra. Ini agak unik juga nih katanya. Di awal pertemuan Mas Rindra sama Mas Pio. Kita akan bikin adegan di sini. Oh, reka ulang. Reka ulang. Raffi jadi Mas Pio. Andres jadi Mas Rindra. Oh, mereka. Atap kamu jadi temennya Mas Bukan Rindra, kita. anak kos. Dan Ayu Dewi jadi ibu kos. Nah jadi Raffi lagi ke kosannya Atap mau ketemu ngajakin bikin band. Maaf Pak, maaf. Tadi dari obrolan yang awal nih Pak. Iya. Sedengar-dengar saya nggak ada cerita ibu kos nih Pak. Kan kosan pasti ada yang punya. Gua jadi orang kos aja. Enggak, lu Iya. jadi Temen lu di kos. Temen Mas kos. Pio kan? Iya. Oke. Oke, Jadi Andres gue ngapain jadi nih? Rindranya ya. Boleh ngapain? Ya, Andres Oh, lagi iya, di sini. ada. Ada tetangga Ada, kos yang lanjut aja. komplain, mungkin jadi tetangga kos kali. Nah ya. bener, ada Apa? tetangga kosnya komplain. Komplain. Karena berisik Berisik, kali ya. iya. Ya anak band ngobrol. Gua Oke. siapa nih? Lu jadi temen kosnya Raffi tapi ngerasa keganggu dengan kedatangan Raffi ketemu. Ibu kosnya suka sama anak kos. Iya bisa. Bisa juga ya. Datanglah Piu ke tempatnya Rindra. Hei. Lu main bassnya bagus. Bagus kan? Ayo, karaoke yuk. Bukan. Kan gitu. Bukan, bikin band, ngajakin bikin band. Ajakin ini nggak karaoke bikin band, lu mah gimana sih? Ini jadi Piu bukan Raffi Ahmad. Lu cerita lu punya band nggak? Komen main ke kosan gua. Bukan. Gua Piu. Lu siapa namanya? Ya lu kan yang datang, masa lu nggak tahu datangnya siapa? Maaf. Saya jadi bingung nih. Gue mau ngajakin lu ngeband. Serius? Iya, kita harus bisa menaklukkan dunia. tapi- Kita harus bisa menjadi sang penghibur. Tapi gue belum pede. Dan Gua kita kan- harus mencari Mahadewi karena semuanya begitu indah. Gimana? Kita bikin band. Iya. Semua kata-kata lu itu bisa Datang, jadi lagu Ibu tau di Kos. masa depan. Ayo. Bagaimana Ibu, yang kita ini, bikin Bu. Di sini Yang nggak bisa mana, ngulik yang lagu. Yang baju hijau, Bu. Anak muda. Kok berisik-berisik banget sih? Emang gitu tukang jamu? Pasti mau. Ini ya mau ngeband gitu ya? Saya mau jadi anak band. Ajak dong tante. Jangan dong, Bu. Ini kan saya lagi ngomong pada keberisikan. Ya nggak gini, biar kondusif. Di sini kan udah dibilangin kalau mau ngekos di sini nggak boleh berisik. Tante tuh konsentrasinya harus tinggi. Kalau sampai kita terkenal, jangan sampai minta tanda tangan kita ya. Hei, tante nggak akan minta tanda tangan. Paling minta bareng. Barengan bikin kos-kosan. Waktu itu ibu kosnya gini nggak sih? Enggak. Gini ngapain, Pak? karakternya nggak lu Lagian kalau misalnya pada nggak punya kerjaan, ikut tante. Tante tuh punya profesi baru, penari ular. Akhirnya Ayu Dewi pun nyanyi lagu penari ular. Mancing sih. Udah cerita berikutnya balik. Tahu. Nah setelah semua personilnya terkumpul,
Piu kemudian berjanji untuk mengirimkan demo rekaman lagu kepada teman-temannya. Tapi ia harus pergi ke Jakarta. Akhirnya ia merekam lagu Sobat pakai tip karaoke di kamar mandi. Kamar mandi bengkel tempat tinggal, itu bener. Iya benar. Jadi waktu itu aku kan pernah tinggal di bengkel, Oke. kerja di sana juga. Terus habis itu di situ ada kamar mandi yang agak terpisah dari rumah. Terus habis itu ada tip, tapi ada mic-nya kan, ada karaoke gitu. Jadi kabelnya aku tarik ke kamar mandi, habis itu aku ngerekam di kamar mandi. Kenapa? Karena kalau ngerekam di kamar mandi kan udah ada reverbnya kan, ada peredam, jadi lebih jelas, lebih clear gitu. Habis itu aku rekam, tape-nya ada di dalam itu, terus habis itu udah. Habis itu aku kirim ke Surabaya, teman-teman semua latihan lagu itu. Habis itu begitu aku bisa balik ke Surabaya, baru kita kita jadiin lagu itu biar biar pas seperti yang kita tawarkan ke perusahaan rekaman. Luar biasa. Dan itu lagunya lagu Sobat. Ya, Sobat. Berarti Sobat awalnya dari kamar mandi ya Mas? Ngerekam lagunya aja. Mentah Iya materinya. bener rekamannya bisa jadi... Tapi waktu itu kan soalnya masih pakai kaset ya. Jadi belum kayak sekarang. Kalau sekarang tinggal transfer aja, tinggal Sebelum direkam kan ngosek dulu ya. Oh iya. Bersihin ya. Biar Oke, suaranya jernih. kita reka ulang. Oke, kita reka ulang. Raffi masih jadi Mas Piu. Andres, lo jadi personil yang lainnya. Atap jadi orang bengkel. Pak, yang nungguin jamban Pak. Gak ada. Enggak dong. Enggak, ini jadi gayung lope. Berarti Arafi yang di toilet. Di bawahnya banyak lumut. Arafi yang di toilet. Ya, lo Mas Piu yang mau ngerekam lagu Sobat ya. Oke, kamera, action. Gue pengen, udah ada ide nih, mau bikin lagu nih. Gimana? Tapi kita belum punya vokalis nih. Hah, udahlah. Yang penting Gimana? kita rekam dulu musiknya. Oh, terus? Gue dulu pernah punya pengalaman. Kenapa tuh? Gue pernah menyukai cewek yang sahabatnya gue. Tapi apa salah gue kalau ternyata cewek itu suka sama gue? Gak salah. Gak salah kan? Gak salah. Gimana kalau lagu itu kita jadikan tema kita, judulnya Sobat. Sobat. Bro, helmnya lu udah jadi nih. Ya udah. Makasih ya. Kok jadi nawarin helm? Makanya gue juga... Kan gua orang bengkel, benerin helmnya cerita rusak, Bang. Ya Oh iya. Si lagu tadi lu coba aja dulu nih, lu ciptain. Nah, gue bikin lagunya ya. Iya, lu bikin lagunya. Gue main musiknya deh. Ini udah di toilet nih. ya ini di Kan musikalitas gue tinggi. Maaf nih Mas Ini Piu, di toilet tintanya. Di toiletnya berapa orang Mas? Di toilet berapa orang gitu? Loh, kan toiletnya gede. Sendiri kan? Bapak kamera apa di toilet? Oke, segitu ya. Gimana kalau depannya itu? Sobat, karena aku ngeden. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Jadi ada feel-in-nya gitu. Wah, yuk. Mau pipis sini buruan. Tunggu dong sebentar, aku lagi nyiptain lagu Sobat nih. Tang gua ketinggalan di dalam. Kok menggema? Tahu, kamu bau. datanglah ibu kos. Jadi nadanya depannya nih. Ibu kos datang. Kok kan bego, Pak? Kamar mandi. Datang ibu Gak kos. apa-apa. Bos datang ke kamar mandi. Bu, Ini siapa ini? Oh, di dalam ayo. Ini ngapain di dalam-dalam begini? Kita Kita kan lagi lagi cari... nyari inspirasi. Oh, rekaman. Iya. Ngapain di kamar mandi? Di kamar itu loh ada. Lu gak boleh berisik. Akhirnya ibu ngomong. kos ngajak lagi ke rumahnya. Ayo, Buat ini rekam. masuk angin kalau di sini ya. Di dalam itu lengkap. Udah halus, udah tante halusin spraynya. Banyak perawatan. Udah, tahu. Udah, Pak. Ini mereka berdua nggak maju ke depan, Pak. Pak, ini mereka berdua nggak maju ke depan. mau Enggak, udah ngapain lu kan aku? pemilik bengkel aja kan, namanya bengkel kan ada surat-surat. Nah, surat-suratnya lu yang megang udah. Tapi lu Pak, gitu doang. lagu Sobat kan yang dulu. Ya. Saya Piu udah ciptain lagu baru. Nah, yang ini memberi yang mau makna kita untuk dengar. Indonesia. Saya mau Kita akan dengarkan lagu terbaru dari Padi Reborn. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang lagu barunya. Judulnya apa, teman-teman Padi? Memberi makna Indonesia. Memberi makna Indonesia. Tentang apa sih yang pengen coba disampaikan ke pendengarnya? Ya ini lagu tema kebangsaan pertama ya, resmi dari Padi setelah 24 tahun berkarir ya. Jadi kita senang banget bisa bikin lagu ini. Temanya dari pengalaman 2 tahun terakhir ini, Ya. bahwa apa yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia memberi kita hikmah yang besar untuk kembali lagi bergandeng tangan
Wah keren banget, gue berinding dengarnya lo ya. Semoga lagu ini bisa memberikan semangat yang baru buat kita semua, buat para pendengarnya. Dan bisa kita dengarkan diputar di event-event nasional. Wah. Ini dia lagu terbaru dari Padi Reborn, Memberi Makna Indonesia.